Salam sukses. Hari ini kita akan masuk dalam satu materi di geografi yang sangat penting, yaitu bicara tentang biosfer. Apa yang mau kita bahas dalam biosfer pada saat ini, itu spesifiknya adalah bicara tentang persebaran flora dan fauna. Tapi, satu hal yang perlu kita ingat, sebelum kita masuk ke dalam materi tersebut, ada baiknya kita harus memahami terlebih dahulu apa yang dikatakan tentang biosfer. Oke ya? Secara etimologi kata, biosfer itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu bio dan sphere. Bio itu adalah berarti hidup, sementara sphere itu berarti lapisan. Oke, berarti kalau dikatakan biosfer itu adalah bagian daripada bumi yang memungkinkan terjadinya kehidupan dan berlangsungnya proses biotik. Itulah definisi daripada biosfer. Biosfer yang kita pahami ini adalah tempat permukaan bumi di mana terjadinya interaksi organisme abiotik dengan organisme biotik. Ini berarti bahwa biosfer merupakan suatu sistem ekologi lokal yang menyatukan seluruh makhluk hidup. Hubungan dan interaksinya dengan unsur penunjang kehidupan seperti litosfer, hidrosfer, atmosfer. Lebih singkatnya, biosfer adalah tempat yang bisa mendukung adanya kelangsungan kehidupan. Itulah secara sederhana ketika kita bicara tentang biosfer. Lalu, yang selanjutnya yang harus kita pahami tentang biosfer adalah ada beberapa ternyata komponen-komponen penyusun biosfer tersebut. Apa itu komponennya? Komponen penyusun biosfer yang pertama ada yang disebut dengan protoplasma, ya, yaitu berupa zat hidup dalam sel yang sangat kecil dan spesifik serta sangat kompleks seperti protein, lemak, dan lainnya. Kemudian yang kedua ada yang dikatakan dengan sel. Apa itu sel? Kumpulan protoplasma yang kemudian berkumpul dalam membran inti sel yang ada di dalam makhluk hidup. Kemudian yang berikutnya adalah jaringan. Kalau bicara jaringan, ini merupakan sel-sel yang memiliki fungsi yang sama, misalnya saja saraf dan juga otot, ya. Kemudian komponen yang berikutnya adalah organ. Apa sih itu organ? Organ adalah bagian dari organisme yang memiliki tugas tertentu dan spesifik. Dan yang kemudian ada sistem organ. Kalau sistem organ adalah kumpulan dari beberapa organ yang memiliki sinergitas menghasilkan harmonisasi di dalam tubuh. Oke, yang berikutnya komponen penyusun biosfer adalah organisme. Apa itu? Makhluk hidup yang memiliki organ dalam sistem organ yang terorganisir dengan baik. Kemudian lanjut dengan komponen berikutnya adalah populasi. Di mana populasi itu adalah sekumpulan individu dari jenis yang sama dan mendiami suatu tempat pada waktu yang tertentu. Ingat itu ya. Dan kemudian ada yang disebut dengan komunitas. Di mana komunitas adalah kumpulan populasi yang menempati suatu daerah tertentu. Oke, itu dia ya. Berikutnya ada lagi komponen penyusun biosfer, ada yang disebut dengan istilah bioma. Ya, bioma itu adalah ekosistem skala besar yang terjadi karena ada interaksi iklim dan ya wilayah setempat. Berikutnya, itu yang terakhir adalah biosfer. Kalau biosfer tadi tingkat organisme biologi terbesar dan mencakup semua makhluk hidup di bumi dan berinteraksi dengan lingkungan fisik secara keseluruhan. Inilah komponen-komponen yang menjadi penyusun daripada biosfer. Oke, kemudian kita masuk kepada hal yang akan kita bahas secara spesifik pada saat ini. Bicara apa? Faktor yang memengaruhi sebaran flora dan fauna. Ketika faktor ini dibicarakan, nanti secara garis besar ada beberapa faktor yang akan memengaruhinya. Pertama, ada yang dikatakan faktornya klimatik. Yang kedua, faktornya edafik. Yang ketiga, faktor fisiografik. Dan yang keempat, faktor biotik. Ada 4 faktor yang akan memengaruhi persebaran flora dan fauna di bumi ini. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah faktor klimatik. Klimatik ini adalah faktor yang
terkait dengan kondisi alam di mana tempat flora dan fauna itu tumbuh. Bicara tentang faktor ini nanti terkait dengan yang pertama, suhu. Di mana suhu adalah suatu tempat yang memengaruhi pertumbuhan dan persebaran flora dan fauna. Suhu dipengaruhi oleh pancaran sinar matahari tentunya. Hewan dan tumbuhan akan beradaptasi sesuai suhu di mana dia tinggal. Fauna yang hidup di daerah dengan suhu yang dingin pastinya akan berbeda dengan fauna yang hidup di daerah dengan suhu yang lebih hangat. Kalau dia di daerah dingin, biasanya dia akan memiliki bulu yang lebih tebal daripada fauna yang hidup di daerah suhu panas. Flora yang tumbuh sesuai dengan tingkat suhu di mana dia hidup. Tentunya, kenapa? Karena tumbuhan membutuhkan serangkaian cuaca yang berbeda untuk memastikan tumbuh kembangnya dia. Berikutnya adalah bicara tentang sinar matahari. Sinar matahari adalah makanan tumbuhan. Cahayanya membantu siklus dalam fotosintesis tanaman hijau. Flora yang tumbuh di mana iklim tropis, dia akan menyesuaikan diri dengan ketersediaan sinar matahari. Di musim gugur, di saat udara dingin, tumbuhan merontokkan daunnya menjelang musim dingin. Sedangkan tanaman di iklim tropis selalu mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun, sehingga mayoritas itu tidak perlu merontokkan daunnya. Ya. Kemudian yang ketiga, faktor klimatik adalah kelembapan udara. Bicara kelembapan udara, ini akan menggambarkan seberapa banyak kandungan uap air yang tergandung di dalam udara. Semakin lembab suatu wilayah, semakin banyak pula uap air yang ada di wilayah tersebut. Air adalah komponen yang penting dalam kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Selain itu, hal ini akan memengaruhi serapan zat hara oleh akar tumbuhan. Oke, ada hal yang penting kita bicara tentang kelembapan ini, bahwa ternyata nanti kita lihat ada perbedaan spesifik terhadap tipe tumbuhan berdasarkan kelembapan udaranya. Yang pertama kita kenal dengan istilah tumbuhannya adalah xerophyta. Apa itu xerophyta? Xerophyta adalah tumbuhan yang mampu hidup di daerah yang memiliki kelembapan udara yang sangat rendah atau dikatakan daerah kering. Ya, biasanya ini kita lihat contohnya adalah daerah gurun, tanamannya itu biasanya kita lihat contohnya adalah kaktus. Ya. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan istilah mesophyta. Apa itu tipe mesophyta? Tipe di mana tumbuhan yang sangat cocok hidup di lingkungan yang lembab tetapi tidak basah. Kemudian yang ketiga adalah tropophyta. Tropophyta adalah tipe tumbuhan yang mampu hidup beradaptasi terhadap perubahan musim. Contoh spesifiknya tadi dengan cara apa? Menggugurkan daunnya. Ya, saat musim hujan dia daunnya sangat lebat, tapi saat musim kemarau daunnya itu sedikit, bahkan sepertinya dia sudah mati. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah hygrophyta. Apa hygrophyta? Yaitu tanaman yang sangat cocok tumbuh di daerah yang basah. Itulah dia tipe tumbuhan berdasarkan kelembapan udaranya, ya. Kemudian kita akan melihat bagaimana faktor yang keempat daripada klimatik, yaitu curah hujan. Intensitas curah hujan di suatu tempat ternyata menentukan keberlangsungan hidup flora dan fauna di dalamnya. Contoh sederhana saja bisa kita di Indonesia. Berdasarkan faktor curah hujannya, di Indonesia kan itu terbagi menjadi 3 bagian. Menurut Koppen ada namanya AR, ada namanya AM, ada namanya AW. Iklim hutan hujan tropis, dikatakan nanti iklim musim dan iklim savana. Ternyata ini terjadi oleh karena ada perbedaan tingkat curah hujan. Dan ini juga akan menyebabkan ada perbedaan tipe tanaman yang tumbuh. Ingat ya, ini masih hanya di Indonesia. Belum kita bandingkan dengan negara-negara lain. Bahwa ternyata curah hujan yang berbeda dapat memengaruhi tipe tanaman maupun tipe hewan yang hidup di sini. Oke. Kemudian yang kelima adalah faktor angin. Angin bertiup dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah
Angin juga memengaruhi jenis tumbuhan dan hewan yang ada. Angin membantu penyebaran serbuk sari dari bunga untuk keberlangsungan hidup suatu tanaman. Ya, oke, itu dikatakan faktor yang kelima. Jadi bisa kita lihat kesimpulannya, faktor klimatik itu ada beberapa hal yang memengaruhi, gitu ya. Oke, ada suhu, ada sinar matahari, ada angin, ada curah hujan. Oke, kemudian yang kedua adalah faktor edafik. Apa itu edafik? Kalau bicara faktor edafik, ingat aja langsung bicara tanah. Karena faktor ini adalah faktor yang terkait dengan bagaimana sifat fisik dan kimiawi tanah. Ya, apa itu? Yang pertama itu dikatakan adalah tekstur tanah. Di mana tekstur tanah ini berkaitan dengan bagaimana komposisi tanah yang ada di wilayah tersebut. Kemudian yang kedua, kandungan air tanah. Kandungan air tanah ini akan membantu penyerapan mineral yang ada di dalam tanah. Yang ketiga dari edafik adalah struktur tanah, di mana struktur tanah ini berkaitan dengan porositas air mengalir, kemudian permeabilitas tanah. Kemudian yang keempat adalah kandungan udara dalam tanah, di mana kandungan udara dalam tanah ini berperan dalam proses respirasi atau pernapasan tanah tersebut. Ya, oke, itu faktor yang kedua, edafik. Kemudian kita lihat faktor ketiga, ada namanya faktor fisiografik atau topografi. Faktor ini adalah faktor yang terkait dengan ketinggian ataupun kemiringan suatu daerah. Oke, di mana contoh sederhana, kambing gunung di daerah pegunungan yang terjal pasti akan berbeda tipenya dengan kambing yang sering kita lihat di sini. Karena apa? Karena dipengaruhi oleh di mana dia beradaptasi. Kemudian, flora yang hidup di dataran tertinggi akan berbeda dengan flora yang hidup di daerah dataran rendah. Atau begini, tolong kita refresh kembali, ingat kembali ketika materi kelas 10 bicara tentang iklim, ada yang dikatakan iklim Jungkook. Apa itu iklim Jungkook? Iklim yang diklasifikasikan berdasarkan ketinggian dan akan memengaruhi perbedaan jenis vegetasi. Oke, itu faktor yang ketiga. Kemudian faktor yang keempat adalah faktor biotik. Bio itu hidup, berarti berkaitan dengan makhluk hidup. Di mana di sini ada peran hewan, ada peran tumbuhan, dan ada peran manusia di sini. Di mana peran hewan adalah di mana dia hewan ini membantu dalam proses penyerbukan tumbuhan. Sementara peran tumbuhan berkaitan dengan penyuburan tanah. Kalau peran manusia ini adalah peran yang dua mata pisau. Satu perannya konstruktif, membangun, satu perannya destruktif, merusak. Jadi tolong kita ingat ya. Kemudian yang terakhir dari materi kita pada hari ini adalah bicara tentang media penyebaran tumbuhan. Kalau bicara media penyebaran tumbuhan, yang pertama adalah angin. Kenapa? Karena angin bisa membawa daun, batang, ranting, biji, dan buah, sehingga pada tempat yang lain dia bisa tumbuh. Kemudian yang kedua adalah air. Kalau bicara air, ini sebagai media penyebaran biji-bijian, terbawa oleh air tersebut pada suatu tempat, dia akan terdampar dan akan tumbuh di sana. Kemudian media yang ketiga adalah es. Ternyata es, iya, ketika es ini masih berupa air, dia akan membawa biji-bijian dan suatu saat dia akan membeku dan mencair kembali. Di mana dia tempat mencair, dia akan menyebarkan di daerah lain nanti tumbuhnya. Kemudian yang keempat itu adalah hewan medianya. Kalau bicara hewan, ada dua nanti di sini, ada secara eksternal dan ada secara internal. Kalau nanti media hewan secara eksternal, itu nanti akan menempel pada bulu atau tubuhnya, atau disebut dengan eksozoik. Sementara faktor internal itu adalah di mana hewan akan memakan biji-biji tersebut dan mengeluarkan kembali di tempat lain, atau sering disebut dengan faktor endozoik. Oke, ya. Kemudian yang kelima adalah manusia. Bahwa faktor manusia itu dapat memindahkan tumbuhan ataupun hewan secara cepat. Itulah media penyebaran tumbuhan. Angin, air, es, hewan,
dan manusia. Oke, itulah dulu materi kita pada hari ini. Semoga kamu bisa mempelajari dengan baik dan tetap semangat. Salam sukses.